ketika saya mengundurkan ke Trans TV pun saya nggak ada beban gitu. Padahal teman-teman tuh udah, bahkan bos saya, petinggi paling nomor 1 itu menyetop saya. Jangan gitu. Karena ini karir bagus. Nah kita maju deh sekarang. Kita maju mulai kuliah dan kuliahnya pun juga sudah mulai kuliah di desain. Saya di multimedia, jurusannya interaktif multimedia. Interaktif multimedia itu Di Sydney, di Australia. Iya, Australia. Dan di situ waktu kuliah itu berarti saat memutuskan mau kuliah memang sudah juga memutuskan emang ingin berkarir di dunia visual ini atau gimana? Kalau pemikirannya sebenarnya lebih sederhana ya. Saya pingin kuliah yang nggak ada matematikanya. Gitu. Tapi kan banyak. Yang nggak ada matematikanya. Banyak nggak sih? Nggak tahu juga sebenarnya. Banyak nggak? Kayaknya lumayan. Waktu itu nggak tahu ya apa nggak, karena kakak saya itu teknik sipil. Saya ngelihat kok isinya hitung-hitungan semua gitu yang mumet lah pokoknya. Jadi udah dari awal itu ya saya request ke orang tua, pingin kuliah yang nggak ada matematikanya. Untungnya sih orang tua saya itu cukup, ya statusnya bingung ya mereka itu, karena referensi seniman atau anak yang bisa menggambar itu ujung-ujungnya adalah ke orang yang gondrong, yang dekil, yang nggak jelas gitu ya. Itu profil yang atau stigma yang waktu itu ada. Tapi saya kayak mendapatkan banyak referensi, orang tua juga saya dapat referensi. Akhirnya saya dikasih kayak apa istilahnya itu homestay di Australia, di Sydney, di sekolah tersebut, di kampus tersebut. Jadi ada program sekitar 2 minggu atau sebulan gitu untuk kayak nyicipin gitu gimana sih suasana sekolahnya, kampusnya, dan belajar di situ gimana, bisa lihat kakak kelasnya gimana. Yang itu makin saya apa ya, pingin gitu. Oh ini memang tempat saya gitu. Ini yang saya cari-cari sejak hidup gitu kali ya. Karena memang betul nggak ada matematikanya. Iya, nggak ada matematikanya gitu. Karena memang saya itu kayak merasa minoritas aja kalau waktu di masa-masa SD, SMP, SMA gitu ya. Yang lain belajar, yang lain ikut bimbel. Cuma saya satu-satunya ikut les masak. Atau satu-satunya yang les desain grafis gitu. Ya cuma beruntung saya bisa mencari ruang bagaimana saya bisa mengekspresikan. Nah, ketika saya di kuliah, saya ketemu dengan orang-orang yang minat sama. Yang ini kayak nggak kayak belajar gitu. Padahal tempat kos-kosan saya itu jauh banget, 1 jam. Karena saya waktu itu kan krisis moneter, cari yang murah gitu. Kebetulan saya cari di masjid waktu itu, ada kenalan sama orang Indonesia di situ, dan ternyata buka kos-kosan. Tapi memang jauh sekali. Tapi itu saya nikmati, saya jalani tanpa beban. Ya nggak keras aja, dan setiap malam itu kalau setiap tutup baru saya pulang. Kampus tutup baru saya pulang, karena nggak punya komputer waktu itu. Itu aku nikmatin dan ya bukan nyombong ya, tapi semua nilai itu hampir A. Yang mana kayak nggak belajar, tapi padahal setiap hari itu datang dengan senang karena banyak pelajaran-pelajaran baru. Sampai ada momen di mana kembali lagi karena ini waktu krisis moneter ya. Kita udah tahu ini udah mau lulus, terus ada pengumuman nih, ini mau ada kayak apa istilahnya itu, wisuda.
tapi harus bayar gitu ya. Bayar ininya loh, Pak. Ya, apa, Baju wisudanya itu. Waduh, mahal ini. Nggak usah ikut aku. Pokoknya lo langsung pulang aja. Kaget itu dosennya. Loh, kenapa kamu nggak ikut? Kok langsung pulang? Ya karena saya harus bayar lebih itu, nggak punya uang. Ternyata saya dipanggil sama rektornya gitu lah. Dia membuat semacam, karena udah terlanjur beli tiket waktu itu. Tiket balik ya? Udah terlanjur, terus kayak bikin seremoni kecil. Ternyata saya harusnya itu ikut supaya mendapatkan gelar best student di sana. Oh, jadi terpilih sebagai best student gitu? Jadi best student di situ. Yang aku nggak nyangka juga gitu. Ya kadang-kadang aku juga nggak terlalu ngejar kayak hal-hal itu ya, tapi ya mungkin itu impact-nya kali karena suka, jadi nggak kerasa gitu. Itulah proses pendidikan ya, dimana kalau sudah ketemu yang menyenangkan tuh nggak kerasa kayak belajar jadi. Saya pause sebentar sebelum lanjut lagi ke perjalanan Mas Wadid sendiri. Ada nggak dari Mas Wadid saran-saran buat mungkin teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung gitu loh mencari bidang atau ya mungkin karir ataupun bidang yang mungkin sebetulnya yang sesuai dengan apa yang mereka suka tapi masih belum tahu apa gitu. Minum dulu ya Mas. Aku juga mau. Minum dulu ya. Nah, yang kamera juga minum juga. Kita semua minum dulu. Oke. Kalau saya menjawab, mungkin belum semuanya bisa dilaksanakan dengan masing-masing teman-teman ya. Belum tentu gitu. Pertama memang jalannya memang beda-beda. Kedua juga saya juga merasakan hal yang sama di momen itu, di mana mungkin hal yang wajar di mana kita di masa-masa muda itu bingung gitu ya. Bahkan ketika saya mendapatkan best student pun, saya juga masih bingung mau kerja apa gitu. Saya dapat kerjaan tuh waktu saya ya bukan ngelamar tapi dapat email gitu dari dua produser dari SCTV sama Trans TV waktu itu, karena ngelihat video animasi saya di sebuah festival online gitu. Artinya juga yang saya lakukan adalah mengalir ya. Jadi ketika dalam kebingungan itu kadang-kadang muncul ada jawaban gitu. Oh, apa ini ya jalannya saya dalam berkarir gitu. Tiba-tiba saya mendapatkan email untuk join di sebuah stasiun TV waktu itu. Jadi saya mengilustrasikannya itu kayak mungkin klise ya, tapi istilah saya itu lentera jiwa. Jadi tugas kita itu kita punya lampu. Nah, sinarnya ini yang harus kita makin terangin. Bagaimana membuat terang ini macam-macam, bisa fokus di hobi kita atau fokus di apa yang kita yakini, fokus terhadap apa passion kita. Jadi ini macam-macam, nggak melulu passion ya, tapi bisa networking kita dan macam-macam. Karena ketika kita punya lampu, dan prinsip saya adalah di depan tuh gelap. Gelap tidak bisa diprediksi. Jadi minimal kita punya lampu ketika maju ke depan, kita tahu ada jurang di depan. Atau kita tahu ada batu di depan. Minimal kita nggak tabrakan gitu. Jadi itu yang konsep mengalir saya. Jadi kalau kita nyemplung di sungai, kita tahu ini kita bawa lampunya terang banget, minimal kita bisa lewat itu batu kalau ada hasil lampu tadi itu. Jadi tugas kita adalah memastikan kita punya lampu yang terang aja. Jiwa. Lentera jiwa itu tadi. Bentuknya apa gitu? Kalau artinya
agar kita Jadi bisa kombinasi menerangi menurut itu. saya ya, kombinasi tentang hobi, tentang networking, tentang pengalaman pahit, tentang hal-hal yang itu membuat kita tumbuh sebetulnya. Jadi lampu ini justru juga salah satu sumber itu dari pengalaman pahit. Iya, supaya kita tidak mengulangi lagi atau tidak melakukan, bisa mempercepat proses untuk menuju jawaban yang kita cari, seperti itu. Nah, jadi kalau dari Mas Warid, kalau boleh cerita, apa kayak misal bentuk pengalaman pahit yang kemudian akhirnya menjadi lampu gitu? Mungkin bukan melulu pengalaman pahit ya, tapi saya ya kadang-kadang mengalami. Tapi ketika lampu kita semakin terang, kita bisa melihat lebih banyak pilihan sebetulnya. Bukan sekedar apa yang menghambat gitu Iya. ya. Oke. Pengalaman pahit itu sebagai salah satu pelajaran lah ya. Kalau saya pengalaman pahit itu waktu misalnya saya pernah bikin perusahaan bareng teman-teman, ternyata cuma bertahan setahun gitu. Nah, itu kan pengalaman pahit buat saya. Atau saya pernah berpartner dengan orang, tapi ternyata orang ini nggak konsisten, malah minta uang banyak. Atau saya punya pengalaman pahit mengelola tim atau mengelola karyawan, atau saya punya pengalaman pahit kalah dalam kompetisi, kalah dalam lomba menggambar. Itu semua adalah pengalaman yang menjadi pembelajaran, yang makin lama kita semakin bisa memilih gitu. Karena kan konsep saya kan kita ini kayak berpetualangan di kegelapan, tapi kalau terang itu kan ada jalan-jalan sebetulnya. Nah, itu kita bisa milih. Rumit ya. Bukan rumit, ini menarik sih sebetulnya, justru jadi banyak yang ingin saya bahas juga dari sini. Jadi gini, kalau tadi ternyata kan sempat kerja di Trans kalau saya nggak salah ya. Nah, tapi kemudian tadi juga akhirnya setelah itu yang membuka usaha tadi ya, yang setahun itu. Jadi di sisi lain saya orangnya itu suka coba-coba gitu ya, suka mencoba hal baru, apalagi ketika masih lajang, ya, masih single, nggak ada beban gitu. Jadi ketika saya mengundurkan ke Trans TV pun saya nggak ada beban gitu. Padahal teman-teman tuh udah, bahkan bos saya petinggi paling nomor 1 itu menyetop saya, jangan gitu, karena ini karir bagus. Tapi ya waktu itu tadi saya mendapatkan banyak, lampunya keterangan kali ya. Jadi di situ saya mendapatkan kayak kesempatan lain, misalnya saya bisa, akhirnya saya ngambil freelance, saya bikin video klip, saya bikin iklan, saya ikut konsernya Padi, jadi video joki di situ. Jadi banyak ini dari network, sorry maaf saya potong. Ini dari network di Trans itu. Iya. Sorry banget saya potong. Saya waktu kayak memutuskan untuk resign itu tadi mungkin oke lah masih single waktu itu. Tapi nggak ada beban tuh, apakah misalnya waktu itu Mas Warid nggak kepintar, ntar pendapatan gue dari mana, hal-hal kayak gitu tuh kan? Ada kekhawatiran? Khawatir pasti itu. Ya tapi apa yang membuat tetap karena waktu itu kayak saya udah kayak mencoba. template sih waktu itu, pekerjaan yang saya lakukan tuh udah kayak template, jadi kurang tantangan nih waktu itu ya. Jadi saya tahu kalau bikin bumper untuk event ini 5 second, ini 10 second, saya udah tahu template-nya, jadi nggak ada tantangan lagi gitu. Saya waktu itu di bagian promosi, untuk mempromosikan acara-acara. Jadi apakah bisa saya bilang begini, kebutuhan akan tantangan yang baru itu lebih besar dari ketakutan atau kekhawatiran finansial, begitukah? Iya waktu itu. Karena waktu itu
waktu itu pemikirannya masih yang sangat sederhana ya, single, nggak ada beban. Saya cuma harus membiayai listrik, makan. Jadi waktu itu memikirkan mau punya keluarga aja nggak ada gitu. Jadi ya easy going gitu. Mas Adit, dari kalau kayak sekarang Hello Motion atau bahkan sebelumnya saat membuat usaha pun di bidang yang sama juga, yang kemudian tutup akhirnya setelah setahun kan di desainer visual juga. Yeah. Sudah pernah terpikir atau sejak kapan terpikir sebetulnya tujuan saya ini pengen ngapain gitu? Pernah nggak sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, Mas Adit? Kayak gue suka desain, gue suka visual, tapi sebetulnya gue menjalani hidup ini pengen ngapain tadi? Itu pernah terpikir pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Muncul pertanyaan itu setiap saat, tapi dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, misalnya waktu kecil gitu ya, saya pingin punya klub basket NBA. Itu SMP itu, karena suka basket. Ya. Punya usaha, punya stadion basket gitu. Terus SMA, saya pingin kerja di majalah atau apapun yang berhubungan dengan media gitu. Karena saya aktif di majalah sekolah. Kuliah, saya pingin kerja di periklanan gitu. Jadi beda-beda. Tapi semakin bertambah umur, pilihan untuk kepingin itu juga berbeda-beda lagi. Waktu saya freelance, mulai tuh saya pingin sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Karena terinspirasi dari ibu saya. Jadi ibu saya membuat sebuah usaha tenaga kerja. Jadi mengirimkan ke Hong Kong waktu itu. Saya ngelihat di masa kecil itu kayak memberi nilai tambah bahwa mereka ketika balik ke Indonesia bisa menghidupi keluarganya gitu. Nah, dari situ yang saya membuat inspirasi apa ya yang bisa saya lakukan tapi bisa memberi nilai tambah gitu. Kalau saya berkarya waktu itu di TV, karya saya tenggelam gitu karena baru bikin bagus-bagus tenggelam gitu, diganti yang baru lagi gitu. Hanya sebagai menghias aja gitu. Terus kalau sebuah karya ya mungkin saya yang terkenal gitu, tapi nggak ada nilai tambah buat orang lain. Nah, itu akhirnya saya terpikirkan membuat sesuatu yang mengedukasi. Kursus menurut saya. Muncullah Hello Motion. Itu alasan utama saya pingin ini ditambah dengan sedikit apa yang saya pelajari ya, di mana ini pelajaran agama yang paling saya ingat sebetulnya dari pelajaran agama di SMA gitu. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa membantu orang lain gitu, yang bermanfaat untuk orang lain, atau istilahnya itu memberikan amal jariah. Ya. Apakah ini konsep amal jariah yang ideal saya nggak tahu, tapi intinya ketika saya mengedukasi orang itu akan mendapatkan perubahan, bisa mendapatkan ilmu baru yang harusnya bisa bermanfaat, bisa meningkatkan entah kinerja mereka atau hidup mereka. Itu sih. Kalau yang bisnis sebelumnya, yang sebelum Hello Motion itu juga edukasi juga atau? Itu cuma servis aja, bikinin iklan, bikinin video klip. Asik. Gitu. Jadi sejak Hello Motion itu memang atau di awal mau memulai Hello Motion itu mulai
semakin apa ya, terlihat lah kalau tadi Lentera tadi itu. Iya. Apa semakin terlihat tujuan besarnya kah, bisa dibilang gitu, Pak? Saya mengalir aja sih, cuma ya pingin aja sih ketika saya melakukan itu berdampak ke banyak orang aja gitu. Dengan dunia yang saya sukai, yaitu visual. Buat saya kadang-kadang juga berbisnis itu yang bikin tenang juga ya, dimana saya nggak suka yang bisnis aneh-aneh lah, tapi yang bikin tenang tuh bikin tenang itu, ini ujung-ujungnya istilah sukses sebetulnya ya. Banyak kalau udah bisnis kan harus sukses itu. Menurut saya istilah sukses yang ideal buat saya itu adalah ketika kita tidur nyenyak, itu sukses. Mungkin sederhana itu saya ya. Kalau tidur gelisah walaupun kaya raya, itu nggak sukses buat saya. Jadi tidur nyenyak, nggak mikirin apa-apa, nggak kepikiran, itu sukses yang ideal buat saya. Dan sampai saat ini sih, alhamdulillah itu yang masih saya alami ya. Ini menarik nih. Definisi tidak gelisah itu gimana berarti? Ya kepikiran apakah ini beresiko atau ini nanti berdampak jelek. Kayak misalnya gini, maaf saya ulang lagi. Misalnya Mas Warid waktu itu tidak jadi memulai Hello Motion misalnya. Kira-kira akan gelisah nggak tidurnya? Aduh coba ya gue sebetulnya pengen lo mengedukasi gitu. Apakah itu termasuk gelisah seandainya kayak gitu? Atau gelisah tuh takutnya apakah pemahaman orang akan gelisah artinya ya sifatnya materi aja gitu kan? Apakah ada itu termasuk dalam kategori gelisah, kayak misalnya punya ingin melakukan sesuatu tapi kok nggak berani, itu kan juga bisa menimbulkan kegelisahan juga. Itu faktor umur, situasi, dan pengalaman gitu ya. Jadi saya nggak tahu jawabannya kalau aku nggak membuat Hello Motion akan gelisah atau enggak. Tapi itu yang saya lalui. Kalau Hello Motion kan alasan utamanya adalah saya ingin berdampak gitu. Berdampak, memberikan nilai lebih ke customer saya. Syukur-syukur saya bisa menciptakan amal jariah tadi. Itu sebetulnya. Nah, kalau misalnya saya tidak melakukan itu, konsep seniman saya masih ada, di mana saya ini orangnya nggak neko-neko, duit 2.000 juga nggak masalah, yang penting tidur nyenyak gitu. Jadi apa ya, sebetulnya ujungnya lebih ke menikmati hidup saja. Cuma karena situasinya adalah saya sudah punya pengalaman lebih, punya jejaring lebih, ya kenapa enggak saya melakukan ini gitu, membuat Hello Motion. Karena waktu itu pun membuatnya juga enggak yang apa ya, enggak yang gimana gitu, enggak tertekan gitu, pokoknya ya jalani aja gitu. Kayaknya enjoy aja gitu. Enjoy aja nih. Kalau gagal ya wis gitu. Mas Warid pernah sedih nggak? Kalau ngeliat kan kayak ngobrol gini, kayaknya santai gitu, tapi kan kita nggak tahu dibaliknya gitu. Cara kita hidup itu, kita mau dikenang sebagai apa di nisan kita kalau kita meninggal ya. Orang mau ngomongin apa tentang kita? Apakah oh ini koruptor, oh ini orang yang curang, atau yang punya value, yang sudah apa, melakukan sesuatu yang positif